seperti biasa silakan salah satu dari kalian untuk pimpin doanya. Silakan kita berdoa dulu. Duduk siap-siap. Duduk siap-siap. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berarti mulai. Sekarang kita seperti biasa baca surat pendek. Surat pendeknya dari surat An-Nas sampai Al-Ikhlas ya. Ayo kita sama-sama.
surat pendek sudah. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak ya, sekarang Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti semuanya kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu sekolah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang Ibu absen dulu ya. Sekarang tahun 26. Adam Alfiana. Ya. Kenapa Adam? Kalau yo kayak gitu, semangat ya. Masih pagi harus semangat. Ahmad Yani. Iya, serak-serak basah suaranya ya. Ai. Iya, semangat Ai ya. Ainun. Hadir. Iya, bagus. Anissa. Hadir. Hadir. Kemudian Chelsea. Hadir. Iya, hadir. Haris. Hadir. Hadir, Haris. Hima. Hadir. Khairatul Mala. Hadir. Hadir. Mardit. Hadir. Alhamdulillah Mardit ada ya. Muhammad Ardian Salesmana. Hadir. Semangat sekali. Muhammad Epandin. Hadir. Iya. Kemudian Muhammad Febrian Setiawan. Iya, hadir ya. Kemudian Muhammad Idam Kana. Hadir. Hadir ya. Randy. Hadir. Oh, ada yang loncat ya? Maaf, Nabila. Hadir. Iya, maaf ya Nabila ya. Randy. Silpi. Hadir. Hadir. Kemudian Siti Aliatul Hasanah. Hadir. Hadir ya. Siti Husnul Khotimah. Hadir. Hadir. Kemudian Siti Nur Julia Rahmi. Hadir. Zainal Amiruddin. Hadir. Mana Zainal? Oh iya, itu Zainal ya. Kemudian Farhan Hafiz. Hadir. Hadir. Kuliatul Maula. Hadir. Kemudian Eka Wardana. Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua untuk hari ini. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak ya, karena sudah semuanya ya, seperti biasa silakan semuanya buka buku tema 3. Bukunya dibuka. Silakan kalian buka halaman 12. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, supaya semangat ya, coba Ibu tes dulu semangatnya semuanya. Tepuk semangat. Untuk melatih konsentrasi, apakah di antara kalian ada yang belum konsentrasi? Ibu akan coba dengan tepuk merah. Masih ingat tepuk merah berapa kali? Masih. Kalau ada yang salah berarti itu kurang konsentrasi. Tepuk merah, tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau, tepuk merah, kuning, hijau. Nah, berarti bagus sekali konsentrasinya, mantap ya. Oke. Baik ya. Supaya lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita nyanyi dulu, nyanyi profil pelajar Pancasila yang maksnya ya, bukan yang dimensinya itu bukan ya. 1, 2, 3. Bangunlah bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Tuhan akan menunggumu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
kita yang pertama akan belajar tentang apa? Ayo. Tentang tentang makanan sehat. Kemudian di sana juga nanti kita akan mengenal tentang iklan. Ya. Baik. Sudah dibuka ya? Kita sekarang belajar tema 3 tentang makanan sehat, ya. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran kedua dari tema 3 tersebut. Baik, ya. Baik, Ibu akan jelaskan ya mengenai PowerPoint yang sudah Ibu buat di rumah. Ini mengenai pelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oke, siap belajar? Siap. Kalau siap tepuk tunggal. Sudah, berarti benar-benar siap. Baik ya. Di sini ada sedikit pendahuluannya dulu sebelum kita ke iklan. Ini ya. Iya. Tujuan pembelajaran untuk pelajaran kita hari ini yaitu untuk MUPEL Bahasa Indonesia ini, yaitu dengan mengamati iklan media cetak, siswa dapat mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang iklan ya. Iya, diharapkannya setelah kita mengamati iklan di media cetak, kalian dapat mengenal dan menyebutkan unsur-unsur yang ada pada iklan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi iklan, Ibu pengen tanya, boleh? Boleh. Tadi pagi siapa yang di rumahnya lihat televisi atau TV sebelum berangkat ke sekolah? Ada yang lihat? Iya, Idam. Idam lihat? Iya. Lihat tentang apa, Idam? Tayangan apa? Berita atau apa? Berita. Nah, biasanya kalau berita suka disambung dengan iklan. Ada iklannya. Misalkan malah pagi ini lagi lihat film Upin dan Ipin. Kemudian masa nggak ada iklannya? Pasti setiap tayangan itu mengandung iklan. Nah, ya hari ini kita akan belajar banyak tentang iklan. Siap untuk belajar tentang iklan? Siap. Di akhir pelajaran kalian diharapkan atau dapat mengenal dan menyebutkan unsur-unsur dari iklan tersebut. Baik, kita lanjut saja ya. Iya, lanjut. MUPEL yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ya. Silakan perhatikan anak-anak ke depan. Oke, sebelum kita ke iklan di sini ada bacaan dulu ya tentang makanan ya. Oke. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Benar tidak? Benar. Iya. Ini mengenai makanan. Apakah kalian tadi di rumah sebelum ke sekolah sarapan dulu? Sarapan. Ya, Ibu katakan sarapan itu wajib. Kenapa? Dengan sarapan kita akan berenergi. Artinya kita akan punya tenaga, kekuatan. Untuk apa? Untuk belajar di sekolah. Karena kalau belajarnya loyo, otomatis pelajarannya pun akan sulit untuk diterima oleh otak kita. Setuju ya? Setuju. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Oke, kita langsung ke pengertian iklan saja. Ada yang tahu sebelumnya apa itu iklan? Oke, baik, kita kupas sama-sama ya. Iklan adalah pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada audiens. Apa itu audiens? Audiens itu kepada pembaca atau masyarakat luas, ya. Iya. Dengan media tertentu, baik itu menggunakan media cetak seperti ini ya, atau menggunakan media
video audio visual seperti televisi dan lain sebagainya ya. Dan iklan juga merupakan salah satu instrumen atau alat yang penting dalam proses pemasaran. Jadi ya, kalau iklan itu berarti secara sederhananya iklan itu adalah media untuk mempromosikan suatu produk atau mengenalkan suatu produk kepada masyarakat luas ya. Barangkali saja nanti ya generasi kalian di sini ada yang sebagai pengusaha, dan sebagai pengusaha tentunya kita harus mempunyai keahlian dalam mempromosikan barang ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mengenal apa itu iklan. Sekarang kita akan mengenal fungsi dari iklan. Apa sih fungsi dari iklan tersebut? Ya, jadi iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Apa itu promosi? Mengenalkan atau memberitahukan sesuatu kepada halayak atau audiens atau juga kepada masyarakat luas tentang barang dagangan yang tentang barang dagangan kita atau barang kita. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Nah, ya. Jadi di dalam iklan itu terdapat kata kunci di sini ya, dan gambar yang mendukung kata kunci tersebut nih. Ada gambar, kemudian ada kata-katanya juga atau bacaannya juga ya. Betul tidak? Betul. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami. Coba kalau misalkan iklan itu tidak mudah dipahami, bahasanya itu rumit gitu ya, tidak mudah dipahami, serta bahasanya itu tidak menarik gitu ya. Itu saja yang diucapkannya. Apakah menarik? Tidak. Tidak. Ya, iklan itu harus menarik ya, baik dari gambar maupun dari kata-kata atau bahasanya ya, seperti itu. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif, tahu persuasif? Ya. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak, ya. Persuasif itu artinya kalimat yang mengajak, ya. Sangat penting untuk ditampilkan, ya. Misalkan di sini, ya. Di sini ada contoh iklan di halaman 12. Pentingnya air untuk kita. Ini merupakan ya kalimatnya yang bersifat persuasif, artinya mengajak ya. Pentingnya air untuk kita. Supaya apa? Supaya masyarakat luas bisa mau untuk meminum air ya. Jadi sifatnya mengajak. Kemudian tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas per hari. Jadi tubuh kita itu memerlukan sekitar 8-10 gelas air per harinya. Nah, tadi pagi kalian minum tidak? Sudah berapa gelas? Ada yang sudah 1 katanya, ada yang sudah 2. Kalau bisa kita harus memenuhi kebutuhan tubuh kita, yaitu 8-10 gelas per hari. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Jadi kalimat iklan itu harus bersifat persuasif atau mengajak dan juga harus menarik kata-katanya atau bahasanya. Begitu juga dengan gambarnya ya. Ini contoh iklan. Ini contoh iklan pada media cetak ya. Kalau pada media audiovisual ya seperti di televisi itu lebih bagus lagi biasanya kan, karena selain ada gambar kemudian ada suara dan juga tulisan, jadi lebih lengkap lagi ya, seperti itu. Jadi kalau kita membuat iklan itu diusahakan semenarik mungkin supaya apa? Supaya audiens atau masyarakat luasnya tertarik untuk melakukan hal tersebut ya, seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Unsur-unsur iklan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perhatian. Dalam bahasa Inggrisnya attention. Attention itu artinya perhatian. Jadi iklan itu harus mengandung perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum.
atau audiens. Iya. Kenapa harus menarik perhatian? Berarti iklannya itu harus menarik. Baik dari bahasa, kemudian dari gambar, ya, dari kata-katanya itu harus menarik. Supaya apa? Masyarakat umum itu mau, ya, atau berminat untuk melakukan hal tersebut yang disampaikan oleh iklan. Kemudian unsur yang kedua dalam iklan itu ada minat. Dalam bahasa Inggrisnya interest, ya, interest. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat, ya. Bagaimana supaya masyarakat itu minat atau mau membeli barang yang kita promosikan atau kita iklankan atau kita tawarkan, ya. Yang kedua kita harus meningkatkan minat dan perhatian, kemudian yang kedua harus ditingkatkan lagi ke minat. Dengan adanya minat, maka masyarakat luas akan mengikuti atau bahkan akan membeli produk yang kita jual atau kita iklankan atau kita pasarkan, ya. Itu penting sekali, ya, dalam iklan harus ada unsur-unsurnya. Unsur yang ketiga, keinginan, desire. Setelah adanya minat, tentunya harus ada keinginan, ya. Sama, ya, minat. Setelah minat harus ada keinginan masyarakat untuk membeli. Bagaimana nih caranya? Ya, supaya masyarakat itu ada keinginan untuk membeli barang yang kita tawarkan atau kita pastikan, ya, promosikan. Yang keempat, adanya rasa percaya atau conviction. Di dalam unsur-unsur iklan, yang keempat itu harus mempunyai rasa percaya, ya. Jadi ketika kita membuat iklan itu harus percaya, ya, harus percaya diri, ya. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu conviction. Yang kelima atau yang terakhir dari unsur iklan yaitu tindakan. Nah, ya, yang terakhir adanya tindakan, ya. Ketika kita mempromosikan suatu iklan, kita harus mempunyai tindakan, ya. Tindakannya supaya barang yang kita barang yang kita tawarkan itu supaya lebih tertarik diminati oleh masyarakat luas. Itu kita harus adanya tindakan juga. Selain kita harus punya perhatian, minat, kemudian harus ada keinginan, rasa percaya, juga harus ada tindakan atau action yang harus kita lakukan. Paham, ya? Nah, itulah mengenai unsur-unsur iklan. Oke, ya. Mengenai iklan, ya, ada yang ditanyakan? Mengenai iklan ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya kalian ya disuruh untuk mendiskusikan, ya, diskusi, ya, kelompoknya masing-masing. Mengenai apa? Mengenai iklan tentunya, ya. Diskusikan secara berkelompok beberapa hal berikut ini dengan menjadikan iklan pada halaman 12 sebagai bahan observasi. Ya, di sini ada pertanyaan, kalian diskusikan, jawab, diskusikan, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, bertutur tentang apakah iklan tersebut. Yang kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan. Yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut. Makna itu artinya arti, ya. Yang keempat, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Ya, oke, itu tugas dari Ibu untuk tugas kelompok. Berarti kalian harus diskusi, ya. Jangan mau menang sendiri kalau diskusi. Jaga kebersamaan, jaga kekompakan. Baik, Ibu akan bagikan contoh iklannya, ya, di halaman 12 tadi. Baik, Ibu bagikan dulu. Ini contoh iklan, kemudian kamu diskusikan, jawab pertanyaannya yang itu, ya. So, jawab. Mulai berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Jawab pertanyaannya yang ini. Boleh di situ. Ya, silakan dilihat contoh iklannya. Sudah semuanya kebagian?
Silakan kalian diskusikan secara berkelompok beberapa hal berikut ini dengan menjadikan iklan yang ibu tadi kasih ya dibagikan sebagai bahan observasi kalian atau sebagai bahan penelitian kalian ya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya di situ ada berapa? 4. Silakan kalian diskusikan. Nah ya, buat diskusikan. Kemudian setelah berdiskusi silakan dijawab pertanyaannya ya. Siap? Kalau siap, tepuk merah. Tepuk merah. Ya, silakan. Selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Silakan berdiskusi. Jangan mau menang sendiri. Silakan. Diskusikan kemudian jawab pertanyaannya. Ayo dijawab pertanyaannya ya. Silakan diskusikan, diskusi nih, bukan sendiri-sendiri, diskusikan. Diskusi, ngobrol. Diskusi itu artinya ngobrol ya. Untuk suatu permasalahan yang kalian hadapi. Ngobrol, bagaimana cara menyelesaikannya ngobrol. Silakan mulai dijawab. Boleh ya jawabannya di sini. Halo semuanya. Jawabannya boleh di belakang ya. Supaya enggak kayak kertasnya. Itu gunakan. Enggak usah di situ aja. Nah, ya. Sok jawabnya di belakangnya. Saya diskusi. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Bertutur tentang apakah iklan tersebut. Jadi iklan tersebut menjelaskan tentang apa gitu. Silakan mulai dijawab ya. Ayo, waktunya cuma ibu kasih 5 menit saja. Sok silakan. Ayo. Silakan dijawab karena waktunya cuma sebentar ya. Yuk, jangan terlalu santai. Silakan diperhatikan tentang contoh iklannya ya. Dengan memperhatikan contoh iklan, diharapkan kamu bisa untuk menjawab pertanyaannya. Diamati iklannya ya. Nggak usah ditulis pertanyaannya, silakan langsung dijawab saja ya. Sok, langsung jawabannya saja karena pertanyaannya sudah ada. Ayo dijawab. Yang sudah silakan dikumpulkan. Diskusi bersama, jangan ngomong sendiri ya. Yang lain bantu menjawab, sementara temennya yang lain yang mencatat supaya cepat. Ayo bantu. Ayo semuanya bersama, semangat. Ayo langsung jawab ya yang pertama. Coba. Ayo. Pertanyaannya ada di halaman 13 ya, di buku paket. Jadi kalau ini misalkan kurang kelihatan, ada di buku paket halaman 13. Paham? Yuk, silakan dijawab.
Ayo, semangat. Ayo diskusi. Silakan dijawab. Sudah? Nanti kelompoknya sudah? Sudah ya? Silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Yang sudah, yang belum silakan dilanjutkan ya. Yang kelompok ini sudah belum? Belum. Kelompok yang ini? Ada 3 kelompok lagi yang belum ya. Nih. Nanti ibu periksa ya hasil pecah kelompoknya. Tapi sebelum diperiksa nanti sama ibu kita bahas sama-sama. Kita jawab sama-sama terlebih dahulu. Ayo kelompok Silvi, semangat. Sudah ya? Sudah. Kelompok Farhan? Belum. Ayo semangat, semangat ya. 2 menit lagi waktunya. Nanti kita belajar untuk menjawab pertanyaan yang tadi secara bersama-sama ya. Lalu nanti setelah itu ibu akan periksa hasilnya, hasil kerja kelompoknya, hasil diskusi. 2 kelompok lagi yang belum ya. Ayo kita tunggu ya. Tunggu. Sudah? Nggak boleh ke situ ya. Harusnya ke sana tuh jalannya. Makanya kata ibu juga kasih jarak. Biar gampang. Sudah? Sudah? Baik, kita jawab sama-sama dulu. Nanti ini hasilnya akan dibagikan nanti ya. Diperiksa dulu hasil diskusinya. Baik, kita coba untuk menjawab secara bersama-sama dulu. Pertanyaan yang pertama, baik anak-anak, karena kalian sudah ya tadi diskusi, sekarang kita coba untuk menjawab secara bersama-sama dulu ya. Nanti itu hasilnya diperiksa. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, bertutur tentang apa iklan tersebut? Ayo, jawab.
ya. Selain itu apa lagi? Bagus ya. Ada lagi? Maknanya? Ya? Ya? Bagus, mau nggak dikembangkan? Diutarakan. Beberapa? Ayo yang lainnya kan bawah. Apa makna dari gambar? Iya. Terus? Mengajak masyarakat luas untuk jadi ya. Dah. Bagus semua jawaban dari kelompok siapa Eka, dari Maula, dari semuanya bagus. Cuman ya Ibu tambahkan makna dari gambar tadi, iklan tadi itu ada gambar seorang laki-laki yang sedang meminum air. Jadi gambarnya itu maknanya bahwa ketika minum air itu, air bening itu sangat bagus dan kita jangan malas-malasan untuk minum air karena tubuh kita butuh air sekurang-kurangnya 8 sampai 10 gelas per hari. Jadi gambar ini menjelaskan itu berarti bagus begitu dan harus dilanjutkan ya, tidak boleh kita malas-malasan untuk minum air. Yang utama ini airnya bukan sembarang air ya, bukan air kopi, bukan air jas jus dan lain sebagainya. Air di sini yaitu air bening, air yang tidak berasa atau air putih. Ya, bukan airnya ya. Jadi airnya air bening ya. Yang keempat, menurut pendapatmu mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Iya, itulah jawabannya. Karena pembuat iklan ingin mengajak apa? Pembaca atau masyarakat umum untuk selalu meminum air ya. Makanya dipilih gambar dan kalimatnya yang menarik supaya pembaca atau audiens atau juga masyarakat luas ikut untuk meminum air minimal 8 sampai 10 gelas per hari. Barulah ketika kita minum air 8 gelas sampai 10 gelas per hari, kita sudah memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Jadi minum air putih itu, air bening itu sangat banyak manfaatnya. Kenapa? Karena untuk mendorong racun yang ada pada tubuh kita, sehingga racun tersebut bisa ikut keluar melalui air kencing kita. Ya, itulah manfaatnya ya dari kita meminum air bening. Bukan air kopi ya, bukan air teh dan lain sebagainya. Di sini airnya air bening atau air tidak berasa. Paham ya anak-anak sampai di sini? Kalau sudah paham, oke. Kalau sudah paham, alhamdulillah berarti ya. Hari ini kita belajar tentang iklan, pengertian iklan, kemudian fungsi iklan, kemudian unsur-unsur dari iklan itu apa saja. Baik ya. Karena tadi di tujuan pembelajarannya kita akan dapat mengenal atau menyebutkan unsur-unsur iklan. Kita sekarang lihat lagi. Kalian kalau di kalian itu halaman 12 ya. Lihat contoh iklannya. Lihat contoh iklannya. Apakah iklan tadi sudah terpenuhi unsur-unsur iklannya dari iklan yang kita pelajari tadi? Sudah ya, baik ya. Unsur iklan masih ingat ada apa aja? Ada attention, kemudian ada minat, ada keinginan, ada aksi dan lain sebagainya. Ya, unsur iklan Ibu rasa di sini sudah terpenuhi. Karena apa? Unsur iklannya di sini ada kata-kata yang sangat menarik ya untuk mengajak masyarakat luas meminum air. Oke, karena sudah kita amati secara bersama-sama ya. Karena kita sudah tadi untuk diskusi sudah, kemudian kita sudah mengamati gambar iklan ya, mengamati contoh iklan. Sekarang Ibu pengen tanya, apa yang kalian rasakan setelah
belajar iklan tersebut. Apakah kalian senang atau tidak? Silakan kalian ya tuangkan perasaan kalian ya pada pelajaran hari ini, yaitu mengenai iklan, ke dalam tulisan. Silakan tulis sama-sama. Bagaimana perasaan kalian setelah tadi belajar tentang iklan? Silakan dijawab. Itu masing-masing tugas kelompok ya. Perasaan kalian setelah belajar iklan, silakan. Misalkan itu kasih contoh. Perasaan saya setelah belajar iklan bla 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 bla. Silakan dilanjutkan. Itu contoh saya. Iya. Pertanyaannya cuma satu. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar iklan tadi? Apakah perasaannya senang, sedih karena tidak ngerti misalnya kalian, atau jengkel, marah dan lain sebagainya? Silakan diungkapkan ya dalam bentuk tulisan. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti ibu akan meminta salah satu dari kalian atau 2 orang atau 3 orang untuk mengungkapkan perasaannya untuk pelajaran hari ini ya. Ayo silakan. Atau satu kelompok nanti ada perwakilannya, tapi di situ aja ya sedikit. So silakan bikin saja. Barangkali kami yang mesti mengutarakan tentang perasaan kalian setelah belajar. Ibu, saya mah nggak mau menulis katanya. Saya nggak bisa berkata-kata, langsung saja ya. Karena saya orangnya ahli dalam berkata-kata atau ahli dalam meraih gitu ya. Ayo, nggak apa-apa kalau nggak ditulis juga. Langsung saja diungkapkan. Oke, siap? Sudah belum? Ada yang sudah? Udah ya? Nah, cukup waktunya. Udah, nggak apa-apa. Oke, sebelum kalian menyebutkan tentang perasaan kalian ya, mengungkapkan perasaan kalian tentang belajar hari ini, Ibu bagikan dulu hasil diskusinya. Nih ya, hasil diskusinya. Alhamdulillah semuanya dapat nilai 100. Berarti semua. Alhamdulillah semuanya dapat nilai 100. Alhamdulillah ya. Itulah
Senang. Kenapa senangnya? Karena sudah tahu iklan atau unsur-unsur iklan dan unsur-unsur. iya, gitu saja. Ada tambahan lagi? Iya, tepuk tangan untuk Bapak Dina dan kawan-kawan. Langkah selanjutnya silakan Idam. Oke, Zainal untuk menyampaikan perasaannya. Bagaimana setelah belajar tentang iklan tadi? Bagaimana perasaannya? Dan menarik Senang dan menarik. Karena apa? karena sudah mengetahui iklan-iklan dan unsur-unsur. Iya, dari yang tidak tahu iklan itu apa ya. Setelah belajar tadi, Zainal lebih tahu mungkin tentang apa itu pengertian iklan dan unsur-unsur yang ada dalam iklan. Baik, silakan duduk lagi. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak. Tadi semuanya pasti gimana perasaannya tadi, Son? Senang. Ibu harapkan tidak ada yang terpaksa ya, senang tapi hatinya tidak senang ya. Ibu harap kalian semua senang dengan pelajaran yang Ibu bawa. Anak-anak, setelah kita mengungkapkan bagaimana perasaan kita hari ini setelah kita belajar iklan, sebelum Ibu menutup kegiatan pelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Tidak ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pelajaran besok, yaitu nanti kita akan belajar tentang sistem pencernaan dalam tubuh ya. Jadi selanjutnya